pada tahun 49 atas permohonan masyarakat melalui penghulu ini disetujui oleh perusahaan Belanda tadi, NV Delhi Maskapai ini tadi. Nah, dapatlah ini lapangan ini itu berjumlah luasannya itu 22.000 meter. Surat-surat secara tertulis itu ada. Klaim dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, apa yang sudah Pemko Medan buat untuk lapangan bola ini? Kami, pengurus POR, saya dan kawan-kawan, itu tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah menghalang-halangi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya saudara, saat ini kami sedang berada di lapangan Sejati, di mana lapangan ini sedang berstatus sengketa antara pihak pemerintah Kota Medan dengan pihak masyarakat ataupun pengelola dari POR Sejati. Pasalnya, pemerintah Kota Medan seperti yang bisa kami sajikan kepada Anda di sebelah kiri sudah didirikan pamflet oleh pemerintah Kota Medan yang mengklaim bahwasannya tanah sekitar 8.000 meter yang merupakan luasan dari lapangan Sejati merupakan aset dari Pemko Medan. Namun masyarakat dan juga pengelola menolak karena klaim ini merupakan klaim sepihak yang dilakukan. Sebagai tandingannya, masyarakat dan juga pengelola lapangan Sejati membuat pamflet yang ada di belakang kita. Ayo kami tunjukkan kepada Anda terlebih dahulu. Seperti ini. Pamflet yang kedua ya, yang pertama milik pemerintah Kota Medan dan ini milik dari masyarakat dan juga pengelola dari lapangan Sejati yang menunjukkan bahwasannya sebelum lapangan ini diklaim oleh pemerintah pada tahun 1949 pada 3 Februari. Dari dahulunya memang merupakan lapangan Sejati yang dikelola oleh masyarakat langsung. Seperti apa sebenarnya klaim yang dilakukan oleh pemerintah dan seperti apa sebenarnya sejarah dari lapangan Sejati sehingga masyarakat dan juga pengelola POR lapangan Sejati ini menolak klaim yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Kami akan membahasnya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Ya saudara, seperti apa sebenarnya sejarah adanya lapangan Sejati di titik kuning ini? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai tokoh masyarakat yang juga saksi sejarah dan juga merupakan humas dari POR Sejati, Pak Senyoto. Ikuti kami terus. Kebetulan ada di sebelah kanan kami Pak Senyoto. Pak Senyoto, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Sehat, Prasetyo alhamdulillah. dari program eksklusif Aktual Channel. Pak Senyoto, kami mendapat informasi Bapak sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah tentang lapangan Sejati ini Pak ya? Ya, Benar, Pak, ya? Insya Allah. Dari tahun berapa Bapak ada di sini? Saya ada di Pangkalan Masur ini sejak tahun 1974. Sudah lama Pak ya? Udahlah, udah berapa tahun itu kira-kira? 48 tahun udah ya. Baik. Ah, Jadi bisa Bapak jelaskan dulu ke masyarakat karena saat ini terjadi saling klaim Pak ya. Klaim Iya. yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan secara sepihak tanpa melibatkan Iya. pengurus dan juga masyarakat ya. yang sejak lama telah berada di lapangan Sejati ini. Iya. Dulunya Ah. Pak Senyoto, seperti apa kondisi lapangan ini? Apakah ini memang lapangan kosong, tanah kosong atau ada yang punya dahulunya? Kondisi lapangan ini ya itu kalau menurut historis sejarah ya dari apa yang saya ketahui ya bahwasanya lapangan ini adalah dulunya tanah perkebunan. Tanah perkebunan Ya. Pak Senyoto ya? Tanah perkebunan yang dikelola pada masa itu ya di tahun 40-an lah gitu ya. Nah, itu dikelola oleh NV Delhi Maskapai. Ya, itu berarti perusahaan perkebunan Ya. milik Belanda. Ya, ya. Baik, lalu Lalu di awal-awal 47-48 itu kan
Pangkalan Masur ini ya melalui masyarakat menyampaikan ini kepada penghulu ya. Pada saat itu penghulu Simpang 3 Titik Kuning ya, yang namanya Pak Ibrahim. Beliaulah penghulu pada saat itu. Nah, jadi beberapa masyarakat mengingat ya perkembangan anak-anak pada saat itu atau pemuda pada saat itu yang masih dalam situasi masa revolusi lah ya, revolusi. Jadi tercetuslah pemikiran masyarakat ini, kita perlu nih untuk anak-anak ini gitu. Kita perlu untuk anak-anak ini, termasuk untuk pendidikannya, baik pendidikan agama dan pendidikan ya sekolah gitu ya. Kemudian ya olahraga gitu. Makanya ide yang disampaikan oleh masyarakat ini pada saat itu ada Pak Abu Daham Pane ya. Terus ada lagi siapalah itu, ada beberapa ya kan. Nah, ini diajukan kepada penghulu. Oke, penghulu pun artinya aktif lah dia, bergerak dari situ, dia berhubungan dengan orang-orang yang bisa menyambungkan itu kepada NV Daily Maskapai ini tadi, ya kan? Nah, berproses lah itu, ya, berproses itu melalui administrasi yang ada, gitu ya kan? Jadi pada tahun 49 atas permohonan masyarakat melalui penghulu ini disetujui oleh perusahaan Belanda tadi, NV Daily Maskapai ini tadi. Nah, dapatlah ini lapangan ini itu berjumlah luasannya itu 22.000 meter. Baik. Nah, termasuklah lapangan ini gitu. Jaraknya berarti 22.000 meter bukan hanya di lapangan ini saja, Pak? Bukan di lapangan ini saja. Yang ini luasnya berapa, Pak? Kalau ini 8.000 meter. menurut ukuran yang semalam ya, yang udah diukur, yang ada itu sekitaran 8.000 meter. Jadi kalau 22.000 tadi, Ya. luasnya dari mana ke mana? Pak Dari Soto? ini, dulu ini. Ini kan jalan ini ya. Ya, baik. Jalan ini dulu masih jalan apa ya? Jalan pedati lah gitu ya. Iya. Jalan pedati yang mengangkat hasil-hasil bumi itu sampai ke belakang sana itu. Nah, ada paret di situ ya. Belakang sana itu sekolah Sekolah. berarti ya, Pak ya? Ini sekolah. Bersebelahan sama Ya, sekarang ini ada sekolah, beberapa sekolah di situ termasuk kantor lurah ini ya. Terus di sana itu ada masih sekolahan lah ya, sekolahan itu berjumlah itu tadi yang sampai 22.000 termasuk dari jalan ini tadi. jalan depan ya. Iya. Oke. Ah. Baik, Pak Sunyoto, setelah disetujui, ini berarti diberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk dikelola Iya. menjadi lapangan. Iya. Selanjutnya apa yang terjadi, Pak? Di tahun 49 itu karena ini sudah jadi lapangan, dikelolalah oleh pemuda-pemuda yang ada di Pangkalan Masur ini. Dan mereka sudah bernaung di bawah satu organisasi olahraga ya. Sudah ada namanya, tahun berapa itu, Sudah Pak? ada, itu di tahun 40 sebelum malahan sebelum 49 itu udah ada POP. Namanya POP, apa itu kepanjangannya? Persatuan Olahraga Pemuda. Baik. Nah, kemudian ada juga OMS, Olahraga Muda Sebaya. Tahun itu juga? Tahun 49 berjalan kemarilah. Baik. Berarti sudah 2 kali ganti ketika itu nama persatuannya ya? ya? Ya, di tahun 49 itu. Ya, baik. Setelah diberikan lalu dikelola oleh persatuan ini Ya, sejak tahun 49. 49. Tapi 49 tadi itu ya, itu yang ada POP dan OMS. Baik. Lalu Berjalan waktu di tahun 65-an gitulah ya, 65 atau
ya 65-an itu dikelola oleh Por Sejati secara resmi. Baik. Nah, artinya apalah ya? Regenerasi lah ya. Iya. Regenerasi dari yang POP ke OMS tadi itu dimandatkan kepada pengurus-pengurus Por Sejati untuk mengelola lapangan ini. Baik. Sampai dengan saat ini. Iya. Nah, Lalu Pak, ketika perusahaan Belanda tadi memberikan izin, ya, memberikan lahan ini kepada masyarakat ya, yang dikelola oleh organisasi Persatuan Olahraga tadi, ya. ada bukti Pak? Surat-surat secara tertulis itu ada. Ada. Ya, Surat apa itu Pak? ya antara lain mengesahkan ini. Permohonan yang Anda mintakan disetujui, kira-kira gitulah isinya. Dari pihak perusahaan Dari perkebunan tadi? pihak perusahaan ya NP DeliMSKP tadi. Ada suratnya sampai sekarang Pak? Insya Allah ada. Ada. Lalu ada pembaruan surat lagi setelah itu? Setelah itu nggak ada. Tidak ada. Setelah itu nggak ada, karena kan sejalan dengan waktu, ya Bapak Ibrahim tadi sebagai penghulu Simpang 3 Titik Kuning Pangkalan Masur. Nah dia kan setelah jadi penghulu dia bekerja di PU dan dari situ dia pensiun, dia pindah ke Binjai. Jadi sekarang posisi Bapak Ibrahim itu sudah memang nggak ada ya. Kalau dari satu surat yang saya pernah baca tahun 79, sekitaran tahun 79 Pak Ibrahim itu sudah meninggal dunia. Ya. Nah, Baik. Jadi sekarang kalaupun ada surat-surat itu di tangan anak-anaknya. Berarti di tangan pengurus saat ini, pengurus atau Por Sejati saat ini Pak ya? Iya. Itu tidak ada ya? Ada, tapi hanya fotokopi. Baik. Pak Snyoto, tadi ada 2 nama pengurus olahraga yang mengelola lapangan, mulai dari POP, lalu berubah menjadi OMS, lalu saat ini Por berubah Sejati. Por Sejati. Por Iya. Sejati apa kepanjangannya Pak Snyoto? Por Sejati itu Persatuan Olahraga Sejati Jaya Titik Kuning. Baik. Dan saat dikelola oleh Por Sejati, tanah ini diklaim Pak ya oleh pemerintah Kota Medan yang akan mengambil aset ini, tapi Iya. tanpa melibatkan Iya. ataupun tanpa ada Iya. komunikasi Iya. kepada Iya. pihak Iya. pengurus Pak ya. Ya, mungkin kami Seperti apa kronologis awalnya Pak? kronologisnya gini, ya masih di tahun ini, di tahun ini, tapi di awal sekitar Februari Maret kemarin, ya itu pihak Pemko Medan dia pertamanya memasang patok, ada patok di sudut lapangan ini. Tahun berapa Pak? Bulan berapa? Bulan 3 gitu kayaknya. Bulan 3 Maret. tahun 2022. Iya. Tahun ini ya. Iya. Baik. Iya. Berarti 4 sudut ini Pak ya. Iya. Nah, itu artinya kami juga sebagai POR pada waktu merespon. Iya. Ya. Merespon itu loh. Kalian kok pasang patok gitu-gitu aja. Nggak ada ngomong, nggak ada apa. Yang masang siapa Pak? Yang masang menurut ceritanya itu adalah dari pihak aset Sepemko. Pemko Baik. Medan. Nah, setelah itu agak berjangka kira-kira 1 bulan setelah itu, ya. Nah, tiba-tiba dia langsung aja masang plang menyatakan bahwasanya tanah ini seluas 8.000 meter adalah milik Pemko Medan. Tanpa ada pembicaraan. Tanpa ada pembicaraan. Tapi sebelum itu ada dari pihak Dispora memanggil kami, masyarakat lah bilang ya, masyarakat memanggil kami di kantor kelurahan. Baik. Dan dia cerita tentang revitalisasi lapangan.
Nah, jadi kami mohon dukungan daripada masyarakat. Ya. Ada gambaran seperti apa revitalisasi yang akan dilakukan? Udah, gambaran revitalisasinya itu kayaknya ya mana ya? Ada dibangun sesuatu? Ada market plan gitu ya, market plan. Ya. Market plan itu kita udah lihat juga. Ada Ya. dibangun seperti UMKM atau bangunan Enggak. bukut. Lalu ketakutan dari pengurus apa, Pak? Ya, ketakutan kita kan gini. Berawal dari SKT, surat keterangan tanah. Baik. Nah, surat keterangan tanah itu terbitnya di 2010. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi saya cerita di tahun 1949 sampai 2010 ya, itu sekitar berapa tahun itu? Ya kan? Nah, di 2010 ini dia menyatakan bahwa ini milik dia gitu. Milik Pemko gitu. Nah, makanya kami pun bergeraklah dari POR Sejati ini. Dari POR Sejati ini antara lain tentang SKT itu gitu. Ya kan? Nah, kita udah di sini dari tahun 49, tiba-tiba dia memunculkan SKT di 2010 ya. Tanpa pemberitahuan kepada masyarakat, ya tiba-tiba kita jadi pasangin pelang itu aja. Ya. Nah, Baik, Pak Sunyoto, terima kasih atas waktunya Nah. membicarakan sejarah awal mula seperti apa ini lapangan Sejati. Kita harapkan semoga Pemko juga terbuka Pak ya, tidak asal iya, melakukan revitalisasi iya, iya. tanpa Iya. membicarakan terlebih dahulu Iya, kepada iya. pengelola dari Iya, lapangan iya, ini. iya. Ya, baik, terima kasih Pak Sunyoto. Sehat Iya, selalu. Terima iya, kasih iya. Pak. Iya. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita bersama dengan tokoh masyarakat yang juga humas dari POR Sejati, Sunyoto. Bang Teguh, apa kabar? Siap, alhamdulillah. Prasetyo, Syarul. Ya, jadi saudara, di sebelah kanan kami saat ini Teguh Wirasatya, Ketua POR Persatuan Olahraga Sepak bola Sepak Bola Jaya Titik Titik Kuning. Kuning. Dan yang satu lagi masih di sebelah kanan juga ini Bang Syarul Bang ya? Ya, Bendahara. nomor 4, ya. Bendahara POR Sejati. Ya, baik. Bang Teguh dan Bang Syarul, Siap. kami mendapatkan informasi bahwasannya ada klaim sepihak tanpa ada penjelasan dari pihak pemerintah Kota Medan yang mengklaim lapangan Sejati ini. Benar, Bang Teguh ya? Iya. Jadi tahun 2010. Tapi kami dapat kabar lebih kurang 2 bulan yang lalu bahwasannya ada oknum lurah Pangkalan Masur dan camat yang mengeluarkan surat keterangan tanah SKT tanpa sepengetahuan warga di sini. Keberatannya di mana, Pak? Tanah ini, lapangan ini sudah dikelola secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi olahraga untuk mengurusi ini. Dari tahun berapa? Dari tahun 49 sampai dengan sekarang. Berarti ada lebih kurang 74 tahun. Sampai dengan sekarang, masyarakat yang mengelola, khususnya POR, itu tidak merubah fungsi. Tetap sebagai sarana olahraga dan lapangan terbuka hijau. Jadi fungsi yang diamanahkan kepada kita sampai dengan sekarang dari orang-orang tua kita dulu, itu kita jaga. Ya baik, Bang Teguh. Di tahun 49 seperti yang Abang sebutkan tadi, sudah ada keterangan yang memberikan izin ini dikelola untuk lapangan Sejati, Bang. Ya, dulu namanya bukan Sejati namanya, tapi namanya POP. Apa itu? Persatuan Olahraga Pemuda. Nah, gitu, Persatuan Olahraga Pemuda. Jadi dialah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk mengelola lapangan ini. Dan yang mengeluarkan klaim ataupun surat izin untuk mengelola siapa, Bang? dari masyarakat. Dari masyarakat. Mereka berembuk, mereka berdiskusi, kemudian menunjuk satu atau organisasi untuk melaksanakan, merawat, membina lapangan ini menjadi lebih baik. Baik, terkait dengan asal usul tanah, ini awalnya punya siapa? Kalau asal usul tanah, tentunya semua ini dari kerajaan Melayu lah ya.
Baik. Karena dari Kerajaan Melayu itu kemudian ada konsesi ke Belanda, kemudian Belanda membuat perkebunan di sini. Nah, dari itulah kita minta kepada Belanda. Masyarakat meminta kepada Belanda untuk dapat memberikan konsesi untuk lapangan terbuka hijau, untuk sarana olahraga dan maktab pendidikan. Nah, dikasih dari tahun 49 sampai dengan sekarang. Kita yang Dan itu pemberiannya secara tertulis Bang ya? secara tertulis Ada buktinya? ada. Nanti kita akan coba kasih Baik. bukti tertulisnya. Lalu di tahun 2022 ini Bang ya? Ya. Diklaim oleh pemerintah Kota Medan? Ya, jadi tahun 2022 ini tepatnya lebih kurang 2 bulan yang lalu saya dapat undangan. Yang mengundang siapa Bang? Dapat undangan dari Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kota Medan untuk membicarakan tentang revitalisasi ini. Baik. Kami diskusi. Memang dasarnya apa nih Pemko Medan mengeluarkan itu. Kemudian setelah saya cek ke bidang aset, ternyata ada namanya SKT. Di dalam SKT itu hanya 4 orang yang menandatangani. Aneh juga nih. Ada mantan kepala lingkungan, ada pegawai kelurahan, ada lurah, dan 1 camat. Hanya 4 orang. Pegawai kelurahan yang masih aktif? Sekarang udah pensiun. Udah pensiun. Namanya Sucipto. Jadi setelah kita lihat, Lurahnya juga pensiun? lurah sudah pensiun juga. Setelah kita lihat, denahnya itu tidak ada sisi barat, timur, utara, selatan itu tidak ada tanda tangan dari jiran tetangganya. Silang sengketanya tidak ada? Silang sengketa juga nggak ada kami lihat. Nah dari situlah kemudian kita melihat ada sesuatu yang tanda kutip lah gitu ya. Kemudian kita hadiri pertemuan di kantor lurah. Kapan Bang? Kira-kira 2-3 bulan lalu lah gitu kira-kira gitu kan. Nanti undangan juga ada. Persisnya ada. Undangan sama kita ada. Jadi dalam pertemuan itu saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, klaim dari tahun 2010 sampai dengan sekarang apa yang sudah Pemko Medan buat untuk lapangan bola ini? Saya pertanyakan pertama itu. Ada untuk babat rumput? Nggak ada. Apa untuk peralatan bola, perlengkapan bola yang sudah diberikan Pemko Medan? Nggak ada. Kok sekarang ujuk-ujuk mau klaim ini? Dulu dibuat tanpa sepengetahuan kami. Kemudian sekarang diklaim, tapi berbuat juga nggak ada. Nah sekarang mau kata revitalisasi dengan angka 6,6 miliar. Loh, sekarang harus ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Kami, pengurus POR, saya dan kawan-kawan, itu tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah menghalang-halangi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sepanjang ada komunikasi yang baik, ada pembicaraan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan menganggap karena sudah diberikan kekuasaan kemudian bisa seenak hati, seenak udelnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menapikan orang-orang lain. Ya baik, Bang Teguh, tadi disampaikan sudah ada pertemuan antara Spora dengan pengurus dari POR Sejati. Apa yang mereka tunjukkan dalam perbincangan tersebut? Apakah ada program atau rencana kerja? Ada. Seperti apa gambarannya Bang? Mereka menunjukkan slide dalam 3 dimensi untuk revitalisasi lapangan bola ini. Nah, saya sampaikan sebelum sampai ke sana, langkah baiknya semua itu kita lakukan rembukan. Kita tidak menolak, kita tidak antipati dengan pemerintah. Sepanjang itu dilakukan dengan cara-cara yang benar, dilakukan dengan cara-cara komunikasi yang baik, dilakukan dengan cara-cara yang elegan lah. Supaya apa? Semua merasa memiliki Medan ini gitu. Bukan hanya
pimpinan saja Bang ya? Bukan hanya pimpinan saja yang merasa gitu. Masyarakat diberdayakan untuk apa? Untuk supaya sense of belonging-nya terhadap pemerintah Medan, terhadap kota Medan ini semakin besar gitu. Baik, berarti ada master plan Bang ya? Ada. Ataupun ada grand design, ada desain yang ditunjukkan mereka. Ada. Revitalisasi seperti apa yang akan dibangun? Ada jogging track. Nggak banyak sih dari apa yang ada sekarang ini, nggak banyak. Tapi saya juga nggak tahu. Paling ada apa pohon-pohon, parkir, lapangan parkir, konblok. Nah, sama juga dengan kita sekarang ini. Hanya penambahan saja? Hanya penambahan dan tambal sulam saja gitu. Dan dananya sekitar? 6,6 M. Ada kejanggalan antara dana dengan pembangunannya Bang? Saya tidak masuk ke arah itu. Baik. Nanti gini, itu jadi fitnah. Iya. Tapi biarlah nanti itu, karena itu juga belum bergulir, belum berjalan. Nanti kita lihat dulu. Kapan rencana akan dibangun? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada, hanya gambar saja? Ya, gambar saja. Tapi Program yang jelas gini. dilaksanakannya belum? Tapi yang jelas gini. Kami, sekali lagi saya katakan, kami tidak pernah menolak, mengganggu pemerintah Kota Medan untuk melakukan pembangunan Kota Medan. Sepanjang komunikasikan dengan baik, sepanjang bicarakan dengan transparan, sehingga Pak, kita bisa memakluminya. Nah, 74 tahun lapangan ini kita kelola secara turun-temurun sampai sekarang. Saya generasi, kalau orang tua saya masuk generasi kedua dari kakek, orang tua baru saya. Nah, saya lahir dan besar di sini, insya Allah pun mati di tanah ini gitu, di lingkungan sini. Jadi kita minta kepada Pemko Medan, apakah bisa memberikan garansi kepada kita, kepada masyarakat Pangkalan Masur, kalau 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan ini tidak beralih fungsi. Kalau 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ini tidak terjadi pembangunan rumah di sini, tidak terjadi pembangunan mall di sini, saya memberikan garansi itu. Kita, masyarakat sudah memberikan garansi 74 tahun tidak beralih fungsi. Nah, itu yang kita minta sebenarnya. Pertama. Yang kedua, kita minta libatkan Por Sejati dan masyarakat. Untuk apa? Untuk mengelola lapangan ini, sehingga apa? Kalau sudah dapat dikelola, maka bisa diawasi dari orang-orang yang tanda kutip memiliki ambisi tentang kapital. Bisa dibilang juga pemerintah saat ini telah cacat proses Bang ya, melakukan revitalisasi rencananya. Seperti itu, Mi. Seperti itu. Kemudian ini, saya sudah masukkan surat ke Wali Kota Medan lebih kurang 1 bulan yang lalu untuk minta audiensi bicara. Ini setelah pertemuan di kantor Lurah. Kemudian kan saya... Audiensi kapan Abang layangkan suratnya? Saya layangkan surat itu lebih kurang tanggal 22 September. Baik. Nah, jadi setelah saya diamanahkan untuk memimpin Por Sejati, mengelola lapangan ini, kemudian saya mengirimkan surat kepada Wali Kota tanggal 22 September dan sampai sekarang belum ada respon. Jadi mudah-mudahan ke depan setelah ini ada respon yang bisa kita bicarakan. Kalau saya begini, jadi ini bukan tentang siapa dan apa, tentang lebih hebat dan lemahnya siapa, enggak. Menurut saya, kami berikan surat audiensi itu adalah untuk membicarakan solusi terbaik untuk lapangan ini, bukan untuk siapa-siapa, untuk lapangan ini, sehingga nanti kita bisa melihat 2-3 generasi kita ke belakang itu menjadi bisa tetap menikmati lapangan bola ini sebagai sarana olahraga dan lapangan terbuka hijau. Baik. Inti dari revitalisasi, pihak dari pengelola Por Sejati ini ingin diikut sertakan dalam pembangunan atau seperti apa posisinya? Ya, jadi setelah dalam revitalisasi selesai katakan, kita tetap berada dalam pengelolaan
lapangan bola. Tidak diambil alih oleh pemerintah Kota Medan. Iya, jadi sama seperti begini. Saya kasih contoh. Gedung PBSI Sumatera Utara yang di Jalan Pancing, ya kan? Nah, itu sekarang tanah itu adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tapi gedungnya itu dikelola oleh PBSI. PBSI yang mencari dana gotong royong untuk menghidupi POR itu, PBSI itu, gedung itu. Nah, jadi pemerintah provinsi memberikan amanah kepada PBSI untuk merawat gedung itu. Nah, demikian juga dengan ini gitu. Nah, kita di sini yang sudah 74 tahun jangan dinafikan di mana positioning kita gitu. Jika tidak ada titik temu dan pihak dari POR Sejati tidak diizinkan untuk bertemu, tidak diperkenankan untuk bertemu dan juga tidak ada solusi, apa yang akan dilakukan? Kita tidak skeptis lah. Artinya semua itu bisa kita bicarakan. Semua itu bisa kita komunikasikan sepanjang tidak ada merasa dirinya yang lebih hebat. Jabatan ini hanya 5 tahun. Kami juga demikian. 5 tahun ke depan kemudian berubah lagi kepemimpinan. Pemerintah Kota Medan juga gitu. Wali kota jabatannya hanya sampai dengan 2024 mungkin sudah selesai. Kepala-kepala dinas juga mungkin sebentar lagi sudah pensiun. Untuk apa kita saling bersih tegang yang akhirnya adalah merusak tatanan kemasyarakatan, tatanan sosial yang akhirnya itu tidak kita bawa mati semua. Apalah salahnya kita bicarakan dengan baik-baik sepanjang tidak ada kepentingan yang di luar ini semua. Saya rasa ada masalah. Baik. Ya kan? Nah, yang saya khawatirkan ada kepentingan ini. Ya kan? Kepentingan ini yang akhirnya akan menyulitkan untuk melakukan komunikasi. Ya, baik. Terima kasih Bang Teguh. Siap. Semoga persoalan tanah lapangan Sejati ini bisa terselesaikan dengan baik. Insya Allah, saya yakin itu. Baik, terima kasih juga Bang Sarul atas waktunya. Sampai jumpa, sehat selalu Bang. Sehat. Kasih. Demikian tadi saudara, berbincang kita dengan Ketua POR Sejati, Teguh Wirasatya dan juga bendara dari POR Sejati Syahrul.